Capricorn, Wenita Indrasari di sini, dan ini adalah video untuk mingguan mulai tanggal 25 Februari sampai 3 Maret untuk Capricorn. Capricorn, pertama saya akan menilik kira-kira horoskop apa yang menjadi penting buat Capricorn dalam minggu ini. Kemudian akan membacakan tarotnya. Yang ini adalah mengenai pekerjaan, yang ini mengenai percintaan, yang ini adalah kehidupan sehari-hari. Maaf kalau berantakan, tetapi ini kira-kira ada 3 spread di sini. Kemudian nanti diakhiri dengan kartu orakel Nusantara. Sekarang yang jelas Capricorn dalam minggu depan ya. Kalau kita lihat sekilas adalah ini Capricorn, ini rumah pertama ya. Planet banyak di sini, rumah pertama termasuk Venus. Kemudian ini rumah ketiga, dan yang penting adalah matahari dan Merkurius, dan ini adalah rumah keenam. Rumah keenam itu ada Mars. Jadi minggu depan ya, yang menjadi fokus utama buat Capricorn, dan ini sudah berlangsung lama, adalah di rumah pertama, itu self. Dan memang ada perubahan yang sangat besar pada diri Capricorn di rumah pertama, karena di rumah pertama Capricorn ada Saturnus yang membentuk satu struktur baru, sementara ada Pluto yang sedang membongkar struktur lama, dan semua ini membawa emosi yang dalam dan pemikiran-pemikiran yang paling mendasar bagi Capricorn. Dan pada saat ini Venus berada di sini ya. Ini dekat dengan, karena ini lihat masih opos dengan North Node, artinya memang pada saat ini semua perubahan yang berada di Capricorn bisa melibatkan sesuatu yang menjadi sangat berharga bagi diri Capricorn, entah itu dalam percintaan, dalam keluarga, dalam keuangan, dalam kepemilikan dan lain sebagainya. Ya, di sini. Jadi fokusnya yang pertama adalah perubahan pada diri Capricorn. Yang kedua adalah dalam komunikasi. Rumah ketiga adalah mengenai komunikasi ya. Di sini. Dan kita lihat memang matahari di sini. Jadi sesuatu yang dibicarakan, sesuatu yang diperhatikan, sesuatu yang mau tidak mau Capricorn harus memperhatikan adalah masalah komunikasi. Ya, kembali semuanya berkaitan dengan North Node. North Node ini ya menunjukkan bahwa ini sesuatu yang masih harus diurusin, ya, sesuatu yang masih nggak bisa ditinggalkan, ya, tidak bisa diabaikan. Masalah komunikasi, dan hati-hati Capricorn, karena dengan adanya Neptunus di sini, dan ini juga rumah ketiga adalah Pisces buat Capricorn, komunikasi menjadi lebih sukar. Artinya dibutuhkan bolak-balik penjelasan, bolak-balik diulang kembali ya, supaya maksudnya tidak salah mengerti. Dan yang termasuk harus dilakukan karena ada Mars di sini ya minggu depan. Jadi yang dilihat adalah planet-planet yang geraknya cukup cepat ya, tapi bukan bulan, karena bulan lebih baik kita bicara harian. Untuk mingguan kita lihat planet cepat yang personal, termasuk Venus ya, Merkurius dan matahari serta Mars. Nah, ini rumah keenam bagi Capricorn, 1 2 3 4 rumah kelima. Rumah kelima bagi Capricorn adalah mengenai kreasi, mengenai hubungan dengan anak, mengenai sesuatu yang menyenangkan buat Capricorn. 1 2 3 4 5. Rumah kelima. Oke, kita lanjut untuk bacaan tarot buat sehari ini adalah dalam bidang karir atau pekerjaan utama. Ya, pada saat ini Capricorn sedang banyak melakukan pertimbangan.
ya. Karena semua kartu di sini tidak ada yang terbalik ya, semua upright, artinya kita menentukan sendiri apakah itu masih berlangsung atau tidak, atau ini masa lalu atau baru akan ke depan. Ya, pada saat ini situasinya adalah dalam pekerjaan, Capricorn sedang melakukan pertimbangan, banyak pertimbangan. Ya, barangkali ada hal lain pekerjaan yang lebih menarik atau lebih menguntungkan, atau karena kondisi di rumah sedang menuntut banyak perhatian, apakah mulai berkarir di rumah, entah jadi konsultan atau bisnis online dan lain sebagainya, dibandingkan harus bolak-balik ke kantor yang setiap hari makan waktu sekitar 4 jam di jalan, barangkali itu yang terjadi, ya. Jadi ini kondisi dalam pekerjaan sedang timbang-timbang. Dan challenge-nya atau tantangannya adalah bagaimana mulai untuk melakukan perubahan pada Capricorn, dan pekerjaan itu termasuk salah satu yang dominan untuk self, ya. Karena banyak sekali diri orang itu dilihat dari apa pekerjaannya. Barangkali buat Capricorn yang dibaca saat ini, pekerjaan merupakan salah satu status sosialnya, sehingga apapun keputusannya menjadi penting dan itu belum dilakukan. Tetapi kartu ini menunjukkan bahwa Capricorn sudah mengambil keputusan, ya, dan sarannya tetap akan melakukan. Tapi kembali lagi sepertinya hasilnya tidak akan dilihat dalam waktu dekat karena Capricorn masih memilih-milih, masih mempertimbangkan. Jadi ini pertimbangkan, dan yang ini masih belum memutuskan. Masih banyak sekali pilihan yang dilakukan. Dan kalau kita lihat kartu clarifier atau penjelasannya adalah Capricorn memang masih menunggu perkembangan. Ini juga menunjukkan masih melihat-lihat perspektif yang berbeda dalam melihat kemungkinan untuk berubah dalam pekerjaan. Mungkin berubah pekerjaannya atau mengubah cara bekerja. Jadi pertimbangan ini karena kita bicara mengenai pekerjaan secara umum, karir, ya. Tetapi tidak harus berganti pekerjaan, bisa hanya berganti cara berpikir atau metode bekerjanya, ya. Kenapa? Karena yang dipikirkan adalah yang paling cocok untuk dirinya. Tapi memang warning buat Capricorn, hati-hati dalam mengambil keputusan, ya. Karena ada barangkali informasi yang belum keluar, atau orang tidak sepenuhnya bicara jujur tentang apa yang dikatakan tentang satu pekerjaan. Tapi yang penting Capricorn, yang dilihat adalah apakah pekerjaan itu yang sekarang dilakukan atau sesuatu yang belum dilakukan tapi menarik, itu benar-benar bisa memberi kepuasan batin bagi Capricorn. Ini dalam pekerjaan. Dalam percintaan kartunya adalah yang ini. Di sini menunjukkan bahwasanya dalam percintaan tampaknya Capricorn baru mulai membuka lembaran baru. Ya, tetapi lembaran baru itu cukup powerful ya, sudah terbuka, sudah tampak potensinya, ya. Nah, tantangannya karena ini masih baru, ya. Barangkali hal-hal yang sudah bisa diambil langkahnya belum ingin diambil oleh Capricorn, ya. Masih menimbang-nimbang, walaupun katakanlah orang lain sudah berupaya meyakinkan Capricorn bahwasanya ini adalah pilihan yang baik, dan untuk melanjutkan satu keputusan di bidang percintaan ini adalah langkah berikutnya. Capricorn belum melakukan tindakan yang besar, ya, major, belum. Dan memang sarannya adalah Capricorn pada saat ini lebih baik ditimbang-timbang lagi. Memang Capricorn lebih banyak menimbang sekarang, ini termasuk sama, ini kartunya sama. Sarannya adalah dipertimbangkan lagi, ya. Mengapa? Karena ada kemungkinan hasilnya itu bukan sesuatu yang produktif, ya. Artinya sesuatu yang menghasilkan output yang menggembirakan, ya. Atau mengembirakan tapi sudah akan berakhir. Jadi ini adalah kartu completion, ya. Sudah berakhir. Mungkin satu fase sudah berlalu buat Capricorn. Jadi ini ada mungkin mulai dalam cara berpikir baru
yang belum dilakukan masih timbang-timbang, dan cara berpikir baru barangkali termasuk menyelesaikan satu hubungan. Kalau di sini ya, gambar ini menyatakan demikian. Atau melengkapinya menjadi satu yang naik tingkatan. Tapi ada perubahan tingkatan di sini. Kalau sudah katakanlah situasinya tidak baik gitu, mungkin diselesaikan. Tetapi kalau situasinya baik, akan maju terus ke depan. Nah, yang dipikirkan adalah karena Capricorn semua nih, kenapa masih mempertimbangkan? Karena masih banyak keinginan dalam hal percintaan. Dan yang diinginkan Capricorn adalah memberikan rasa cinta pada apapun yang diambil langkahnya, karena sebenarnya dia tidak ingin kalau gambar ini menunjukkan Capricorn ingin memberikan juga rasa cinta. Jadi tidak, walaupun katakanlah sudah berakhir pun, dia tidak ingin mengakhiri hubungan yang perasaan atau afeksi yang mengalir. Dan dasarnya adalah karena Capricorn ya, Capricorn melihat ini sebagai sesuatu yang berharga dan menyenangkan, atau barangkali memang di sini katakanlah ini memang hubungan percintaan, ada faktor anak, ini anak ya, yang menjadi pemikiran dari Capricorn. Nah, dalam kehidupan sehari-hari bisa dibilang ini katakanlah bicara mengenai kesehatan. Sorry, yang ini belum selesai dibaca tadi. Jadi yang harus dipikirkan Capricorn pada akhirnya semua adalah ini, adalah hal yang baru. Entah barangkali dalam cara berpikir Capricorn ada hal yang baru. Dan ini pada dasarnya adalah Capricorn melihat ya, melihat lebih jauh lagi nih dalam percintaan, masih melihat lebih jauh lagi bahwa masih ada kesempatan lain selain sesuatu yang sudah tumpah, sesuatu yang sudah berakhir. Nah, dalam kesehatan tampaknya ada sesuatu yang mengganggu pikiran Capricorn. Nine of Swords. Ini menunjukkan bahwa Capricorn berpikir tentang sesuatu yang mengganggu dalam hal kesehatan. Ya. Dan tantangannya adalah Nine of Cups. Tantangannya adalah ini terlalu nyaman dengan kondisi sekarang dan tidak mau bergerak. Jadi kalau Nine of Cups ya, di dalam gambar Rider Tarot yang ini, itu adalah orang yang habis minum sehingga mukanya merah ya, merasa nyaman walaupun sebenarnya dia mabok. Nah, ini barangkali artinya di sini adalah ada sesuatu yang mengganggu, tetapi Capricorn merasa bahwa sekarang ya belum perlu dilakukan tindakan yang besar. Karena apa? Karena sudah merasa nyaman dengan kondisi sekarang. Sarannya adalah, iya Capricorn, kalau memang dirasakan mengganggu, kenapa tidak dilakukan saja? Six of Swords itu menggambarkan, ini saran ya, berpindah dari sesuatu yang mengganggu tadi ya ke tempat yang lebih nyaman. Jadi berubah dari sini, bergerak ke arah sini menjadi lebih nyaman. Hasil akhirnya Capricorn adalah The Lovers. Ya, The Lovers dalam hal kesehatan atau sehari-hari tampaknya adalah dapat diartikan sebagai memilih rutinitas atau kegiatan yang memberi kesehatan lebih baik. Jadi ini adalah pilihan, kartu pilihan. Ya. Dan ini juga sama, harus dimulai dari sekarang. Memilih untuk hidup sehat dan dimulai dari sekarang. Ya, dan selain hanya Ace of Wands, ini juga Ace of Cups. Tidak hanya dimulai bertindak, tapi dicoba untuk menyukai apa hal yang baru tersebut. Ya, supaya bisa Eight of Cups, supaya hal-hal tadi yang mengganggu, ini tadi yang mengganggu pikiran tentang kesehatan, itu bisa ditinggalkan.
Ini adalah kartu untuk kesehatan dan backgroundnya adalah Queen of Pentacles. Saya pikir ini adalah kartunya Capricorn. Queen of Pentacles adalah ratu yang merasa nyaman dengan dirinya sendiri dan memiliki segalanya. Semua adalah keputusan dia dan untuk kebaikan dia. Dan sepertinya kalau kita lanjutkan bacaan yang lebih jauh adalah King of Swords. Artinya ada sesuatu yang mengganggu, itu sebaiknya dibuang, ya. Panahnya sword itu, pedang itu adalah membuang sesuatu yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi Capricorn. Nah, sekarang apa yang menjadi saran buat Capricorn minggu depan mulai tanggal 25 sampai tanggal 25 Februari sampai 3 Maret 2019. Ya. Mudah-mudahan terlihat ya. Kreatif. Jiwa mengekspresikan dirinya melalui cara dan kegiatan kreatif dan seni. Ekspresi ini akan membuat merasa lebih hidup, gembira, dan lebih semangat dalam menjalani hidup. Saya pikir berarti ini terkait dengan Mars. Mars adalah planet untuk kita melakukan tindakan yang bold, yang cukup besar. Dan ini adalah di bidang kreativitas. Ya, kreativitas ya. Ya, barangkali juga ini karena mungkin pekerjaan sehari-hari yang sekarang digeluti itu rutinitas, sehingga memang kreativitas, jadi pekerjaan serta kesehatan sehari-hari tampaknya lebih menjadi fokus kehidupan Capricorn sekarang. Sedangkan percintaan ini sepertinya masih harus dipertimbangkan, banyak dipertimbangkan ya, masih baru mulai. Tapi memang saya pikir benar bahwa di sini latar belakang kenapa berpikir adalah anak atau perasaan joyful yang harus dipertahankan. Demikian bacaan untuk Capricorn Minggu tanggal 25 Februari sampai dengan 3 Maret 2019. Wenita Indrasari di sini.